dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, siswa, warga sekolah, setiap langkah orang di bumi ka ieu tempat ngahapus dosa-dosa orang, ngangkat derajat orang, kalian mudah-mudahan wasilah Rasulullah masihan syafaatul uzma ka orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya rek bahasa Sunda bahasa Indonesia ya. Sunda ngartinya isi kos nu kamari eta urang ceramah bahasa Sunda punten ngatos Ustaz. Ngomong apa Pak? Aku wong Jawa, pandasan orang Jawa dengerin bahasa Sunda. Aku disetia tina Sunda karena bahasa Indonesia. Jamaah rahimakumullah, izin Allah pagi ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Di tengah ribuan orang yang saat ini sedang update status, termasuk barudak ayeuna lain ngadekeun ngaji kadang-kadang update status. Di tengah ribuan orang yang sekarang lagi nonton TV, di tengah ribuan orang yang saat ini sedang terkapar di rumah sakit, tapi Allah pilih kita, alhamdulillah hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Barudak dulur urang mah di Palestina boro-boro bisa diukir. Orang mah alhamdulillah dahar enak, tidur nyenyak, babaturan banyak. Di Palestina arek sare oge aya helikopter lewat. Mak, ya naon? Udah. Arek sare pesawat tempur Israel lewat. Mak, ya naon deui? Kebayang. Malah sakola jeung masih get dibom barudak. Untung lu ceramahna teu kaget, mun kaget ngajol kadinya. Hancur. Budak leutik careurik. Ya Allah kabaya. Alhamdulillah orang di dia bisa seri, bisa senyum, bisa nunutan. Alhamdulillah. Ternyata rekan-rekan berangkat kita dari rumah ke tempat ilmu itu dahsyat. Pahalanya sangat besar banget, sangat gede banget. Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmizi. Siapa yang berangkat dari rumahnya menuju tempat ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Teman-teman, lamun ditakdirkeun ayeuna urang keur diuk ieu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah. Ana malakal maut. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman digambarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 12, begitu malakal maut menemui seseorang dan memberitahu kematiannya, maka orang itu kaget, hampir saja matanya keluar saking kagetnya. Saking kaget, entongkeun malakal maut datang, aya polisi datang ka urang. Ujang ngedarkeun narkoba. Henteu bata. Polisi kok mau datang malaikat. Datang malaikat. Malakal maut. Tenang. Rek naon? Arek nyabut nyawa maneh. Teu salah. Henteu pan ieu aya tulisan anak Maesaro bin Jarkasi. Aktivisan. Biasa kan ditambahan salinten deui. Lamun ku urang dibere waktu sapoe dia rek naon? Arek beramal soleh. Arek sodako. Maaf, waktu maneh nu sapoe teh geus beak. Nikah. Naon? Minta waktu saja. Lamun ku kuring maneh dibere waktu sajam rek naon? Arek sodako. Kabayang barudak da urang teu ningali mun maot tidak tangan malaikat Ijrail kos kitu. Maaf, waktu maneh nu sajam teh geus beak, kakarak ceurik di dinya mah. Tingali nu bade pupus barudak sok aya ngalinang cai panonna. Begitu dia nangis karena waktunya sudah habis,
malaikat Jibril datang. Lamun maut nak di tempat nuntut ilmu kayak begini, malaikat Jibril membukakan sayap sebelah kanannya, diperlihatkan surga tempat dia tinggal. Maka ketika malakal maut menjemput ruh dari jasadnya, tidak terasa sakit, seperti mengambil rambut dari tepung ngageleser. Tapi mun maneh keur nonton video porno. Ayo, saha nu kitu saha. Datang lagi malaikat molotot. Hei, malakal maut Arek naon? nyabut nyawa maneh. Kewe. Teu bisa. Rek tobat. Hei, As. tobat geus teu bisa. Rek nyebutkeun astagfirullah ngan teu bisa. Lamun jalma keur maksiat eta maotna kumaha malaikat Jibril dongkap. Diperlihatkan tempatna di neraka. Saking sieuna ningali neraka eta dicabut ruh dari jasadna leuwih nyeri daripada awi jeung sarengsengna diasupkeun tina bujur ditarik lewat sirah. Juga nu nyeri maneh aya maksiat jalan wae. Sok kabayang entongkeun awi diasupkeun tina bujur ditarik tina sirah. Urang mah ditajong kana paku sautik. Aduh ya Allah. Paku. Endak barudak kudu sieun. Ieu mah tinggal pilih we hayang nu maotna seuri bari asup ka sorga atau hayang maotna nu cengir asup kana neraka. Eta mah pilihan. Orang yang datang ke tempat menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, seandainya aya nu maot di dieu insyaallah asup ka sorga. Amin ya Allah ya Rabbal. Barudak punten lamun jihad ka Palestina ieu dek punten nu gareuli rek nanya nu kasep heula. Lamun aya kewajiban pemerintah nih nu karasep ieu berangkat ke Palestina ngalawan Israel wani teu? Wani. Jika nama ngomong unggul. Nah, katingali lamun main bola ge aya suku. Suku unggul. Komo perang. Tapi ceritana da ieu mah katingali jarang gong gede wani we. Barudak punten inung urang lamun urang pamit rek perang kira-kira ngizinan moal. Entongkeun rek perang, rek ka majelis ilmu urang pamit da inung mah ceurik lagi luar biasa. Ma naon kasep? Abi teh ayeuna teh tos lulus sakola. Heeh. Bade teras ka pesantren dijawab ya. Naon? Pesantren kajawab. Ceurik. Padahal di pesantren teh masak aya nu pangnyangukeun. Masak aya nu pangnyangukeun, nyuci aya nu mangnyesahankeun, ngaji tinggal calik kungkul. Inung urang mah khawatir komo lamun perang jihad. Tapi ceritana ieu barudak siap. Ngan lamun ayeuna teu boga keahlian ukur kieu unggul jadi ladang tembak orang Israel. Dilatih heula, dilatih. Ieu nu karasep termasuk tim Marawis dilatih heula. Latihan baris berbaris. Siap, siap. Makrok. Makrok. Maju, jalan. Kabayangnya gagah. Baris geus keren latihan nembak. Nembak sirah kena kana memuncangan. Kau disebut latihan. Mun geus mahir mah moal. Latihan nembak alus baris geus keren, latihan naik kuda. Nama kayak naik kuda bisi di ditu mobil eueuh. Latihan naik kuda. Iya. Kabayang. Lamun naik kuda di Indonesia ke Palestina moal kuatan kuda kelojotan. Moal bisa ngojai. Latihan naik kapal helikopter. Kabayang. Helikopter geus mahir, nembak geus mahir, baris geus alus, senjata geus lengkap, berangkat. Ya Allah, jigana inung urang cerik lagi 2 minggu. Kasep. Hati-hatinya. Sing biasa wede kan ieu.
Lamun dina sinetron mah aya musikan. Ma, Kasep. ma, kabayang aduh ya Allah. Sangu dibahankeun, terong dibahankeun, ui digantungkeun bisi lila di Palestina. Berangkat barudak naik helikopter terbang. Teka ciri punten kamari Ka'mal ke Palestina yang ketiga kali izin Allah. Berangkat dari Mesir naik pesawat, turun di Tel Aviv. Di imigrasi antri satu-satu. Your name Muhammad Abdul Latif. Your mother Masito. Your father Abon Salhi. Your grandfather nanya kakek Ka'mal yang masih hidup itu dari ibu, sementara yang di paspor itu kakek dari ayah sudah meninggal. Karena Ka'mal tidak menyadari, Ka'mal jawab kakek dari ibu, dia bilang salah. Ka'mal ngotot, I'm serious, my grandfather Umar, nama Umar. Dia bilang salah. Izin Allah teman-teman, saya ditahan, dibawa ke ruangan tertutup, diperiksa 1,5 jam. Baju dibuka, celana diperosotkeun. Untung nu si eta teu dibuka. Cicing si eta. Diperiksa net pas karup net lila dijingjeunkeun. 1,5 jam gara-gara salah nyebutkeun aki. Ngomong mau dia helikopter datang. Langsung kelihatan di laptop dia di komputer dia. Pijit. Perhatian, ada musuh datang ke negara kita. Eta lagi ngobrol di pesawat. Main orang balik timah kasih anjur. Teuing urang teh boga hutang euy kasih ijar kasih. Oh urang ge boga hutang kasih asep. Ngobrol. Eta mah tinggal diarahkeun dipijit tombol. Tinggal mijit. Sabaraha miliareun. Helikopter, awak urang, senjata berapa miliar hancur can nembak musuh-musuh acan. Biayana ge mahal. Urang mati sakok di bumi ka dieu tempat anu lempang, anu naik motor biayana ge moal 100.000. Tapi naha ari ka sakola sok lele. Ari balik hayang panggulana. Da ka nyahoan atuh wajahna ge wajah anu. Ai ka sakala menyantai. Ai balik. Jadi pahala di majelis ilmu mah besar. Teman-teman, arek naon atuh urang teh kumpul di dieu bari Ka'mal diondang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita dilahirkan di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah saat itu diperintahkan Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj didapatkan oleh Rasulullah yaitu perintah sholat. Jadi kita kumpul di sini pertama syukur ke Allah, anu kedua sejak silaturahim. Naon untungnya silaturahim Ustaz? Untungnya silaturahim, Rasul bersabda, man sarrahu ayyusaqalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, falyasir rahimah, sambungkan silaturahim. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini masuk kategori menyambungkan silaturahim. Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah lapangkan rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah sebelum peristiwa di Isra Mi'rajkan, beliau itu berada pada titik sedih yang sangat luar biasa. Makanya tahun itu disebut tahun duka cita untuk Rasulullah. Nah, maka disebut tahun duka cita. Teman-teman, kalau kita ditinggal sama ibu meninggal sedih nggak? Seandainya ayah kita meninggal dunia sedih nggak? Rasulullah sedih banget. Kenapa? Waktu Rasul lahir, ayahnya sudah tidak ada.
Waktu Rasulullah usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Waktu Rasul 8 tahun, kakek tercinta meninggal dunia. Maka Rasul tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Rasul dilatih naik kuda, dilatih memanah, dilatih main pedang, dilatih berdagang. Sampai di usia muda Rasulullah, usia 25 tahun teman-teman, Rasul menikah, maharnya 20 ekor unta ditambah 12,5 on emas. Hei garis, lamun mungkin nikah, ayat caroge ngasih mahar 20 ekor sapi ditambah 12 on emas atau mal. Lain atoh deui jungkir balik juga teh. Malah indung lagi hayang kawin deui. Moal aya atuh nu mahar di urang 20 ekor sapi bari 12 on emas mah. Lamun aya oge jarang. Ni Rasulullah usia 25 tahun, padahal tadi ramana tos pupus, ayahna tos pupus, kakekna tos pupus, tapi bisa sukses di usia dewasa. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib yang membimbing. Kemudian Rasulullah SAW di usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Kemudian beliau berdakwah, ya Rabbuna lain kos Ka'mal. Ka'mal mah ceramah pakai sape kertuh di ujung kadangu, di ujung kadangu. Bahkan lain di Indonesia, di Amerika, di Arab Saudi, di Perancis, Brunei, ngadangu ke ceramah Ka'mal. Lamun maneh live TikTok atau live YouTube. Betul? Benar? Rasul mah ceramah dari rumah ke rumah. Diperangi sama orang kafir, dicaci, dihina, diancam dibunuh. Siapa yang menghadapi? Pamannya Abu Thalib. Siapa yang berani kepada Muhammad? Nih, Abu Thalib. Wes, keren. Sekarang tiba-tiba Abu Thalib paman Rasulullah yang sudah menjaga Rasul, yang sudah membimbing Rasul, yang mendampingi Rasul, yang menjaga dari fitnah dan ancaman musuh, meninggal dunia. Ya Rabbuna nangis, Rasulullah menangis. So kurang damun indung maut pasti nangis. Ayeuna popolotot. Bapak, ayeuna besok lamun bapak geus maot sok rasa sedih. Ka'mal kemarin istri Ka'mal berangkat haji 25 hari. Ya Allah itu kerasa ya Allah. Karena kangen luar biasa. Ningali bantal deui itu berubah. Komo lamun mau. Cak-cakan bari ka haji bakal balik deui kangen luar biasa. Komo lamun bapak pupus, indung pupus pasti kangen naleuwih. Rasul sama, Rasul sedih pamannya meninggal dunia. Ditambah lagi istri tercinta. Siapa namanya? Siapa namanya? Khadijah. Dina kitabnya mah aya ngaran Sitian kan ku sabab di Jawa jadi Siti Khadijah. Siti Sarah, Siti Khadijah, han Siti teh. Ngan Siti teh kekasih yang mulia atas nanya. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Teman-teman ai anak-anak TK mah dah hafal. Setiap maulidan sok aya laguna. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia. Istri setia. Jadi Khadijah tuh sangat cinta kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, teman-teman ketakutan karena Rasulullah belum pernah ketemu malaikat Jibril secara nyata, secara asli. Rasul pernah waktu kecil dibelah dadanya, tapi malaikat menyerupai orang. Ini tiba-tiba malaikat menemui Rasulullah dalam wujud asli, kemudian Rasulullah dipeluk sampai hampir nggak bisa bernapas, pasti Rasulullah ketakutan. Begitu pulang ke rumah, ketemu dengan Khadijah, sama Khadijah diselimuti, dipijitin, diberikan motivasi, diberikan ketenangan. Hebat enggak? Keren tidak? Bahkan ketika Rasulullah dakwah, harta Khadijah dan Rasulullah waktu itu teman-teman orang paling kaya di kota Mekah. Hampir 2/3 kekayaan Mekah dimiliki oleh Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saat beliau berdakwah, seluruh hartanya digunakan di jalan Allah. Semua harta Khadijah habis dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Berdakwah, bayangkan.
Makanya begitu Khadijah meninggal, Rasul sangat terpukul. Paman meninggal, istri meninggal, ya Rabbuna ya Allah. Ayeuna mah orang kafir ge wani sampai Rasulullah ditabur debu, dibabet ku batu, diusir. Suatu hari teman-teman di saat sedang sedih, Rasulullah istirahat. Rasulullah salama teman-teman kalau istirahat teh ada orang lewat juga kedengaran. Beda jeung urang mah lamun sare reungit 10 oge teu karasa. Urang sare reungit datang. Reungit eta geus ngagarenang beureum Rasul sedang tidur, datang malaikat Jibril bawa kendaraan buruk, tunggangan, bukan kendaraan. Kalau kendaraan mah mobil, tunggangan, mirip kuda, warnanya putih tapi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagol. Bagol teh kawinan antara keledai dan kuda, ada sayapnya. Dan hebatnya lagi teman-teman, kalau turun maka kaki depannya manjang, tapi kalau naik kaki belakangnya manjang. Jadi buruk itu turun naik pun jalannya lurus. Kalau teman-teman naik buruk hayang ke Mekah, ada terus lebih ke Mekah, oh ya Allah Ka'bah. Saking kilatna, mudah-mudahan kita nanti saat menyeberangi jembatan menuju surga Allah, mudah-mudahan kita dikasih tunggangan buruk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena teman-teman secara logika Allah siapkan jembatan lebih kecil daripada rambut di belah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, panjangnya 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar, jumlahnya 3000 tahun perjalanan. Kira-kira bisa moal. Entongkeun rambut di belah 7 nih tiang bendera nu gede, heg palangkeun lempang pasti lalabu. Pira ku urang teu sieun. Teman-teman, mudah-mudahan wasilah urang kumpul di lapangan ieu, insyaallah mungkin upami ditimbang di mizan, urang beratna berat ke kanan, bari dipasihan tunggangan buruk menuju surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah dibawain buruk ngapain? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Teman-teman kita baca bareng-bareng ya agar kita dapatkan keberkahan dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah teman-teman dapat keberkahan dari Allah, sudah membaca Al-Quran satu ayat, satu huruf kita baca dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan untuk kita. Bayangkan kalau satu ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Teman-teman pakai buruk. Naik pesawat saja kurang lebih 2,5 jam.
dari Jeddah menuju ke Yordania. Dari Yordania naik bis menuju Alembai, dari Alembai kemudian ke Yerusalem, Masjidil Aqsa. Prosesnya lama berjam-jam, tapi kuburok mengasaki jam. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah istirahat. Setelah itu Rasul memimpin sholat. Teman-teman nanti kalau ke Masjidil Aqsa ada ring warna kuning. Disitulah buruk diikat. Jadi buruk nggak naik ke langit. Buruk di situ diikatkan sama Rasulullah SAW di ring yang warna kuning. Kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril menjadi imam sholat para nabi dan Rasul Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Rasulullah SAW. Rasulullah nabi terakhir tapi didaulat jadi imam untuk para nabi dan Rasul Allah. Allahu Akbar. Teman-teman, setelah Rasul sholat, kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril yang sekarang ada Masjid Qubatus Sakhra. Jadi ada masjid di Masjidil Aqsa yang warna kuning. Disitulah Rasulullah berdiri, teman-teman. Setelah berdiri dibawa oleh malaikat Jibril ke langit. Di langit pertama ada Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ada Nabi Yusuf. Ya Rabbuna ya Allah. Yang paling ganteng di dunia sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi dalam sejarah diceritakan tentang kegantengan Nabi Yusuf. Teman-teman, suatu hari ada istri pejabat yang menghina Zulaikha, istri raja. Beliau bilang bahwa istri raja naksir sama anak angkat, naksir sama pembantu. Zulaikha malu, maka beliau mengadakan pesta di rumahnya, mengajak ibu-ibu, istri-istri para pejabat. Seperti kayak gini teman-teman, dikasih kursi masing-masing, kemudian dikasih pisau yang tajam, dikasih buah. Setelah semuanya pegang pisau dan buah, maka Nabi Yusuf disuruh jalan. Begitu Nabi Yusuf jalan, itu ibu-ibu melotot kabeh. Olo, kasep pisan. Lain jelema jigana malaikat yo mah. Saking takjubnya melihat Nabi Yusuf, maka mereka tidak sadar tangannya sudah teriris oleh pisau. Bayangkan teman-teman betapa Nabi Yusuf ganteng. Kamari kamal yang ngajaran beli bakso, dikumpulkan ibu punten cepengan bakso. Kamal lewat. Lewat ngumpul ibu-ibu cak samuilan ngadang bakso. Dan teu kasih batu kamal mah ya. Tapi teman-teman ieu mah casing sadayana. Nih yang cantik sekarang casing. Besok teman-teman usia 50 tahun wajah cantiknya hilang. Teman-teman yang rambutnya hitam sekarang usia 60 tahun berubah jadi putih. Ia casing wajah kita yang sesungguhnya, insya Allah wajah yang nanti ada di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa bedanya penduduk surga dan penduduk dunia, Kak Mal? Penduduk dunia mah kalau keluar pagi-pagi cantik harum. Tapi balik lagi ke rumah kusut yang bau. Kalau penduduk surga keluar dari rumah cantik dan harum, balik lagi ke rumah tambah cantik tambah harum. Teman-teman mau jadi penduduk surga apa neraka? Surga. Semoga kita jadi ahlul jannah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Naik lagi ke langit ke-4, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke-6 ketemu Nabi Musa. Teman-teman kemarin Kak Mal ke Mesir. Masuk ke museum Mesir, ada tongkat Nabi Musa. Panjangnya kurang lebih 2 meteran. Tongkat itu kalau Kak Mal ambil dan Kak Mal pukulkan ke laut, insya Allah laut mau berubah. Nah, karena mukjizat itu berlaku untuk Nabi Musa, bukan untuk Kak Mal. Sarua jeung barudak ningali jalema anu jago pencaksilat, eta bedog diputerkeun. Kuleungeun sabola. Heg turutan kumaneh ngajaran. Insyaallah eta bedog nancep dina tanah. Da lain ahlina. Jadi tidak setiap yang dimiliki orang orangnya kudu boga. Tidak setiap orang yang mahir orangnya harus bisa. Enggak. Kenapa? Karena Allah bekalkan kita masing-masing. Betul? Betul. Ini gara-gara rojaban saja ada yang marah. Padahal kan kita masing-masing punya dalilnya, punya pendapatnya. Silahkan ikuti saja sesuai dengan
kepercayaannya masing-masing. Siap? Setuju? Setuju. Lamun kurang resep sambal, geus we dahar kurang tong dibikeun kanu teresepeun, betul? Tuh. Ngan anu teresep tong nyarekan urang keur kadahar sambal, betul? Tuh. Resep mah dahar we mun teresep bikeun ka batur. Setuju teman-teman? Aya nu kunut riweuh, aya nu teu kunut riweuh rek naon? Da eta mah hilafiah, Rasul pernah kunut, Rasul pernah henteu. Silakan masing-masing ada pendapat. Jangan sampai teman-teman pecah gara-gara hilafiah. Betul? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa diberikan oleh Allah kelebihan mukjizat, tongkatnya bisa jadi ular. Bahkan suatu hari teman-teman Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun menyiapkan pasukan. Tangkap Musa, tangkap Musa, tangkap Musa, tangkap Musa. Bayangkan Fir'aun bawa pasukan. Fir'aun di depan pakai kuda. Nabi Musa lari. Seiring perjalanan, Nabi Musa mentok. Kenapa mentok? Di depan laut. Kalau loncat ke laut meninggal. Kalau mundur, Fir'aun sudah siap dengan pedangnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa ngangkat tangan, minta pertolongan Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan laut berubah jadi jalan. Nabi Musa berjalan sampai ke ujung, Fir'aun ngejar, Musa tunggu. Begitu Nabi Musa sampai ke ujung, Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali, dan jalan berubah jadi laut kembali. Tolong, lontong. Fir'aun dan pengikutnya mati dalam keadaan terhina, dalam keadaan kafir, dan oleh Allah mayatnya diabadikan sampai sekarang masih ada. Jadi teman-teman kalau main ke Mesir, Fir'aun ada ke kita. Sieun. Untung tengah rirewaan. Moal boro-boro nyingsiran orang. Fir'aun mah keur disiksa meureun aya ku Allah. Jasadna aya sote di Mesir, tapi ruh nama sedang disiksa oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, Rasulullah SAW lanjut lagi perjalanan ke langit ke-6, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ke Sidratul Muntaha, ada satu pohon yang sangat besar, sampai digambarkan daun-daunnya aja sebesar telinga gajah. Berarti pohonnya sudah kumahanya gede benar ya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan sholat 5 waktu. Sholat berapa waktu? 5. Apa manfaatnya sholat buat kita? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Teman-teman, kalau kita sholatnya benar, insya Allah teman-teman tidak akan berani membuka konten video porno. Kalau teman-teman sholatnya benar, insya Allah orang-orang pejabat tinggi tidak akan korupsi. Kalau teman-teman sholatnya benar, insya Allah kita tidak akan menceritakan aib orang lain. Karena sholat menjamin kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Tapi sholatnya benar. Ieu mah tarawehan, lamun imamna lalaunan mah sepi masjid nage, tapi nu imamna pas balap karung mah pinuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Laku nu kitu mah. Tapi lamun alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nu kitu mah teh laku. Padahal sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk, sholat yang benar syarat rukunnya, termasuk sholat yang benar tumakninahnya. Tumakninahnya naon Kak Mak? Istirahat sejenak.
Allahu Akbar. Istirahat sejenak. Allahu Akbar kabira. Mari. Al-Fatihah, surah, kemudian ruku. Allahu Akbar, istirahat dulu. Subhana rabbiyal azim. Gitu. Makanya sholat itu bisa menyehatkan kita dan juga insya Allah mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mudah-mudahan adanya peringatan Isra wa Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Kak Mal bekali teman-teman sebelum pulang ke rumah dikumpulkan di dalam kata sholat. Apa itu sholat? Yang pertama dari kata sholat itu S. Syukur kepada Allah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup, orang lain mah udah meninggal dunia. Hari ini kita diberikan sehat, orang lain mah sakit. Yang kedua dari kata sholat H. Apa itu H? Hindari maksiat. Yang ketiga adalah A. Apa itu A? Amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah L. Apa itu L? Lakukan ibadah secara maksimal. Yang kelima A. Adakan muhasabah diri. Teman-teman, kita usia udah 17 tahun. Ini sudah dewasa. Apakah sholat kita udah benar atau belum? Bacaan Al-Fatihah kita udah benar atau belum? Kalau belum, kita belajar, kita berlatih. Adakan muhasabah diri. Yang terakhir dari kata sholat adalah T. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Kamal punya boneka, dia kalau nggak keluar suka nangis. Boleh keluar nggak? Benar. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Mudah-mudahan panas kita hari ini, nanti di padang mahsyar Allah ganti dengan kesejukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sabar ya, nggak apa-apa. Kamal juga paling panas mataharinya ke sini. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Seguru seilmu dilarang ganggu sayang. Itu adik-adik bakar kemenyan bukan? Dimatikan dulu ya, maaf ya. Khawatir si Ahmadnya loncat. Khawatir. Siapa namanya? Ahmad. Siapa? Ahmad. Bentar, rek ngajo si Ahmad dah. Mat, naon iya gitu. Iya. Belum? Udah. Udah mandi? Udah. Kapan? Kemarin. Kemarin. Pakai celana dulu saya. Aduh. Kenapa? Kena seletik. Nah, seletik sakit enggak? Kena disunat. Ganteng. Eh. Balik itu saya. Naon. Dengerin dulu. Aduh. Dia wunggul. Alah. Belah. Mat, Rasul bersabda, ayuhanna, saya manusia, absus salam, tebarkan salam. Jadi yang pertama kali harus kita sampaikan kepada sahabat kita adalah salam. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sabar ya Allah. Lain naon. Kamu bilang naon tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ahmad sayang sama kamu. Sayang. Cinta. Benar. Kenapa barusan suruh Kamal salam nggak salam? Pulang aja deh Ahmad, biar Kamal sendiri. Ya udah nggak apa-apa saya. Udah saya. Udah maafin. Udah. Udah. Gus nih. Mat. Siap. Kenapa tadi nggak ikuti Kak Mal salam? Kata Kak Mal, kalau orang salam, jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ya Allah. Nah. Mat. Siap. Rasulullah tadi Isra Mi'raj dari mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram mana? Makkah. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Palestina. Allah berfirman dalam surah naon? Al-Isra. Ayat. Hiji. Masya Allah, pinter. Makasih. Mat. Siap. Rasulullah berangkat bertemu dengan Allah dan diperintahkan sholat berapa waktu? 5 waktu. Bisa nyanyinya enggak? Bisa. Gimana?
Salat 5 waktu. Ayo kita kerjakan karena itu rukun Islam. Ayo kita dirikan. Subuh, zuhur, asar Maghrib juga isya. utamakan berjamaah. Agar lebih barokah. Sholat subuh, 2 rakaat. zuhur, asar, 4 rakaat. sholat maghrib, 3 rakaat. sholat isya. 4 rakaat. Jadi jumlah semuanya Sabaraha? subuh, 2, zuhur jeung asar 8, tambah 2, 10, maghrib 3, 15, isya 4. 17. Ai tadi sabaraha? Poho. Poho. Mantakan serius. Aduh, Aduh. encan. Mad sholat teh upami orang sholat bener mah Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hartosna. Sungguh salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Mun orang sholatna bener. Mau ngabohong, Lamun orang sholatna bener. mau maksiat, Lamun orang sholatna bener. disayang Allah. Masya Allah pinternya. Makasih. Makasih. Nuhun. Mad. Siap. Ahmad kan suka belajar. Ya, Berarti Ahmad tahu dong nama-nama presiden di Indonesia. tahu, Bener. dengar, Serius. serius, Betul. betul. Urutan tetangga sebelah. Saha, Enggak usah. Kudu dibahas. Presiden Indonesia nuka hiji, Soekarno, nuka dua, Soeharto, nuka tilu, Habibie, nuka opat, Gus Dur, kalima, Megawati, kagenep, SBY, katujuh, Jokowi, kasepuluh. Akmal. Bapak Ibu adik-adik kata Ahmad presiden ke-10 siapa? Lebih ke sekali lagi. Tajib doa ya Allah. Mudah-mudahan dari Cianjur ada yang jadi presiden. Sudah 7 presiden belum pernah ada dari Cianjur. Mudah-mudahan anu ka 10 Kakmal. Ayeuna teu kasep soteng mah jadi presiden kasep yang diudakan. Jamaah rahimakumullah, Kakmal mau tanya teman-teman mau mobil enggak? Mau rumah enggak? Mau laptop baru? Handphone baru? Benar. Ini lagi panas di tempat menuntut ilmu, yakin doa kita dikabul Allah. Suatu hari Kakmal ceramah pakai motor. Saat ceramah seperti ini, Kakmal minta sama Allah, ya Allah berikan saya mobil ya Allah. Maka 3 bulan berikutnya Kakmal dikasih mobil Avanza Veloz. Kemudian Kakmal ceramah di daerah selatan, velosnya pendek, kena batu karena kependekan. Terus Kakmal ceramah lagi, Kakmal minta sama Allah di tengah-tengah ceramah, Kakmal bilang, ya Allah saya pingin mobil Veloz saya diganti mobil yang lebih tinggi. Maka sama Allah hari Ahad minta, hari Rabu saya dikasih sama Allah mobil Ras GR lebih tinggi daripada Veloz. Dan saya minta mudah-mudahan bukan diganti tapi saya bisa beli lagi atau ada yang ngasih Fortuner atau mobil Rubicon untuk ceramah. Jadi lamun ceramah na make mobil alus mah insyaallah jamaah lagi ngadengekeun. Zaman ayeuna mah lamun aya kiai bajuna belel mesin ceramah na alus ge didengekeun. Dan zaman ayeuna mah. Jadi siap berdoa siap. Ahmad duduk pelan-pelan sayang. Aduh. Boleh tangannya seperti ini.